Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah struktur data. Di sini kami akan menjelaskan beberapa subbab dari bahasa pemrograman Python. Nah, di sini anggota kami ada yang pertama saya, Nino Viasari, ada Elisa Hayu, ada Muhammad Zikri, ada Gilang Kelvin, dan juga ada Priyo Prakusol. Nah, untuk subbab yang pertama ini kita ada Python condition. Nah, kondisi pertama itu adalah pernyataan if else. Python ini mendukung operasi logika umum matematika yang sering digunakan dalam pernyataan if atau perulangan. Contohnya, sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih dari, dan lebih dari atau sama dengan. Untuk simbolnya sudah ada di PowerPoint ini. Pernyataan if itu ditulis dengan diinisiasikan dengan keyword if. Seperti itu contohnya. Nah, itu nanti outputnya adalah B is greater than A. Nah, sintaks di Python ini menggunakan indentasi, yaitu spasi di awal baris bagian ini untuk menentukan cakupan kode. Nah, tanpa menggunakan indentasi ini, maka kode akan error. Selanjutnya ada keyword elif. Nah, pada Python, keyword elif ini memiliki arti jika kondisi sebelumnya salah, maka coba kondisi ini. Di contoh, jika if-nya itu adalah B lebih besar dari A, maka print B is greater than A. Nah, di sini variabel milik kita itu sama. Jadi if pernyataan pertama itu salah, maka program akan menjalankan pernyataan yang kedua, yaitu A and B are equal. Yang kedua ada keyword else, itu menangkap semua yang tidak ditangkap oleh kondisi sebelumnya. Nah, contohnya itu di sini if B is greater than A. Nah, ini kan salah karena B ini 33 itu lebih kecil dari 200. Jadinya akan dijalankan statement yang selanjutnya, yaitu B is not greater than A. Lalu ada shorthand if. Nah, ini tuh ketika kita hanya memiliki satu pernyataan untuk dieksekusi, kita dapat meletakkannya dalam baris yang sama. Contohnya ini, kita hanya punya satu if. Nah, if A lebih besar dari B, itu kita print A is greater than B. Hanya satu baris saja. Yang selanjutnya ada shorthand if else. Nah, jika kita memiliki satu pernyataan untuk dijalankan, nah itu contohnya itu satu if dan juga satu else. Kita bisa meletakkan semuanya dalam baris yang sama, dalam satu baris. Contohnya, kita bisa print A jika A itu lebih besar dari B. Nah, kalau ini salah, kalau A tidak lebih besar dari B, maka akan dijalankan else yang itu print B. Nah, ini ada operator logika, ini ada AND, digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya ada OR. Itu fungsinya juga sama seperti AND, digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Dan juga ada NOT, ini untuk membalikan hasil dari pernyataan kondisional. Nah, kita juga memiliki nested if atau pernyataan if yang bersarang. Kita tuh bisa membuat pernyataan if di dalam pernyataan if. Contohnya ini ada if x lebih dari 10, kita print above 10. Nah, di dalam if ini kita memiliki if x lebih dari 20, maka kita akan menjalankan print and also above 20. Nah, kalau if yang x di atas 20 ini salah, maka akan dijalankan yang else but not above 20. Lalu ada pass statement. Nah, saat kita membuat pernyataan if, pernyataan itu tidak boleh kosong. Nah, jika kita memiliki pernyataan if tanpa isi, kita bisa menggunakan pass statement untuk menghindari error. Karena jika di sini tidak diberi keyword pass, maka ini jika dijalankan hasilnya akan error. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah Python while loops. While loop adalah struktur perulangan dalam Python yang digunakan untuk mengeksekusi suatu blok kode secara berulang selama satu kondisi bernilai true. Contohnya ini cara kerja programnya, variabel i diinisialisasi dengan nilai 1 sebelum ke dalam while loop. Selama i kurang dari 6, program akan menjalankan perintah di dalam loop. Program
mencetak nilai I ke layar, I bertambah 1 sehingga nilai I terus meningkat di setiap iterasi. Ketika I mencapai 6, kondisi while I kurang dari 6 menjadi false, sehingga loop berhenti dan program tidak mencetak angka lagi. Untuk outputnya angka 1-5 ini. Selanjutnya ada break statement, adalah perintah dalam Python yang digunakan untuk menghentikan atau keluar dari loop secara paksa. Meskipun kondisi loop masih true, ketika break dijalankan di dalam while atau for loop, eksekusi program langsung keluar dari loop tanpa melanjutkan iterasi berikutnya. Untuk contohnya ini, kode ini mencetak angka mulai dari 1, loop berjalan hingga 1 kurang dari 6, tetapi karena ada if I3 break, loop berhenti lebih awal saat I mencapai 3. Kenapa ini sama dengannya ada 2? Karena itu adalah operator perbandingan untuk mengecek apakah I bernilai 3. Jika sama dengannya 1, itu berarti penugasan dan akan terjadi error. Selanjutnya, continue statement adalah instruksi dalam pemrograman yang digunakan untuk melewatkan atau skip iterasi saat ini dan langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya dalam sebuah loop. Contohnya, kode ini mencetak angka mulai dari 1 hingga 6. Seharusnya loop akan berjalan selama I kurang dari 6. Tetapi ketika I sama dengan 3, pernyataan continue dijalankan. Hal ini menyebabkan program langsung melompat ke iterasi berikutnya tanpa mengeksekusi print I untuk I sama dengan 3. Sebagai hasilnya, angka 3 tidak muncul dalam output, sedangkan angka lainnya tetap dicetak hingga loop mencapai batas akhirnya, yaitu 6. Selanjutnya, else statement. Dalam Python, pernyataan else pada loop digunakan untuk menjalankan suatu blok kode setelah loop selesai berjalan secara normal, yaitu ketika kondisi loop menjadi false. Ini berarti else hanya akan dijalankan jika loop berakhir dengan sendirinya tanpa terkena perintah break. Jika terkena perintah break, maka else tidak dapat dieksekusi. Contohnya ini I diinisialisasi 1, loop while berjalan selama I kurang dari 6, print I mencetak nilai I lalu I bertambah 1 di setiap iterasi. Setelah I mencapai 6, kondisi I kurang dari 6 menjadi false sehingga loop berhenti. Karena loop berhenti tanpa dihentikan oleh break, blok else dieksekusi dan mencetak ini I is no long less than 6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang Python for loops. Pertama, Python for loop, perulangan for digunakan untuk mengiterasi elemen dengan list, tuple, dictionary, set, atau string. Tidak seperti perulangan for di banyak bahasa lain. Python for loop bekerja seperti iterator yang mengambil setiap elemen dalam urutan persatu. Dengan for loop kita bisa menjalankan sekumpulan pernyataan untuk setiap item dan koleksi data. Contoh, fruit, apple, banana, cherry. For egg in fruit, print egg. Adalah outputnya apple, banana, cherry. Satu list fruit berisi 3 elemen, apple, banana, dan cherry. Perulangan for mengambil setiap elemen dari list dan penyimpanannya dalam variabel egg. Print egg mencetak nilai egg pada setiap iterasi. Loop through a string. Dalam Python, string adalah sekumpulan karakter yang bisa diliterasi di loop menggunakan for loop. Setiap karakter dalam string dapat diakses satu persatu dalam setiap literasi. Contoh, for egg in banana, print egg. For egg in banana, loop akan berjalan untuk setiap karakter dalam string banana. Print egg mencetak karakter yang sedang diliterasi pada setiap putaran loop. The break statement. Break digunakan untuk menghentikan loop sebelum semua elemen selesai diliterasi. Ketika break dijalankan, program langsung keluar dari loop dan melanjutkan eksekusi kode setelahnya. Contoh yang tertera di PPT, list fruit berisi 3 elemen, apple, banana, dan cherry. Loop for akan menelusuri setiap elemen dalam list, dan ada print egg mencetak elemen saat ini. Ketika egg atau sama dengan banana, pernyataan break dijalankan sehingga loop langsung berhenti.
Ada akibat apple dan banana akan dicetak, tetapi cherry tidak pernah dicetak karena loop dihentikan lebih awal. Ada the continue statement. Dengan pernyataan continue kita dapat menghentikan literasi saat ini dari loop dan langsung berlanjut ke literasi berikutnya tanpa menjalankan kode setelahnya dalam loop tersebut. Contoh yang tertera di PowerPoint: daftar buah fruit berisi 3 elemen, apple, banana, dan cherry. Loop for berjalan melalui setiap elemen dalam daftar, menyimpan nilai saat ini dalam variabel x. Kondisi if x sama dengan banana. Jika nilai x adalah banana, pernyataan continue dijalankan. Continue melewatkan sisa kode dalam literasi saat ini, termasuk print x, dan langsung melanjutkan ke literasi berikutnya. Print x hanya dieksekusi jika x bukan banana. Ada the range function. Fungsi range digunakan untuk mengulangi sekumpulan kode dalam jumlah yang ditentukan. Fungsi ini mengembalikan urutan angka yang secara default dimulai dari 0, bertambah 1 setiap langkah, dan berakhir pada angka yang telah ditentukan, tidak termasuk angka tersebut. Contoh 1 parameter for x in range 6 sama dengan print x. For x in range 6 akan menghasilkan nilai x dari 0 hingga 5, total 6 angka, tetapi tidak termasuk 6. Print x mencetak setiap nilai x pada setiap literasi loop. The range function, contoh 2 parameter for x in range 2,6 print x. Fungsi range secara default memulai dari 0, namun kita dapat menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter seperti range 2,6 yang berarti menghasilkan nilai dari 2 hingga 6, tetapi tidak termasuk 6. Yang ada 3 contoh parameter for x in range 2,30,3. Kode ini adalah loop for dengan Python yang menggunakan fungsi range dengan 3 parameter. 2 nilai awal start, loop akan dimulai dari angka 2. 30 nilai batas stop, loop akan berjalan hingga sebelum angka 30, tidak termasuk 30. 3 nilai kenaikan setiap literasi x akan bertambah 3. Else in for loop. Else dalam perulangan for digunakan untuk mengeksekusi blok kode setelah loop selesai berjalan. Contoh for x in range 6. Print x else print finally finished. 1 setelah semua angka dari range 6 selesai dicetak, blok else akan berjalan mencetak finally finish. Blok else ini hanya dieksekusi jika perulangan berjalan hingga selesai tanpa dihentikan dengan break. Next loop. Next loop adalah loop yang berada dalam loop lain. Dengan next loop, setiap iterasi dari loop luar akan menjalankan loop dari awal hingga akhir sebelum kembali ke iterasi berikutnya pada loop luar. Contoh tertera di PowerPoint. List ADC berisi 3 kata, sifat red, big, dan tasty. List fruit berisi 3 nama buah, apple, banana, dan cherry. Loop pertama for x in ADC dan mengambil setiap elemen dalam list. Loop kedua for y in fruit berjalan di dalam loop pertama mengambil setiap elemen dalam list fruit. Print x, y mencetak kombinasi setiap kata sifat dan ADC dengan setiap buah dan fruit. The past statement. For loop tidak boleh kosong, tetapi jika ada alasan tertentu untuk membuat tanpa isi, gunakan pernyataan past agar tidak terjadi error. Contoh seperti yang tertera di PowerPoint. Kode ini menggunakan loop for mengiterasi daftar 1-2, tetapi tidak melakukan apapun dalam setiap iterasi karena terdapat pernyataan pass. Pass digunakan sebagai placeholder agar loop tidak kosong dan tidak menyebabkan error. Jika pass dihapus dan tidak ada pernyataan lain dalam loop, Python akan mengembalikan error karena sintaksnya tidak lengkap. Kode seperti ini berguna saat struktur loop sudah dibuat, tetapi logikanya di dalamnya belum ditentukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah Python function. Python function merupakan blok kode yang hanya akan berjalan atau dieksekusi ketika dipanggil saja. Kita bisa memasukkan data atau parameter ke dalam function, lalu function dapat mengembalikan data tersebut sebagai hasil. Untuk membuat suatu fungsi dalam Python, kita menggunakan keyword def. Untuk memanggil suatu fungsi dalam Python, kita perlu menuliskan ulang nama fungsi tersebut
diikuti dengan tanda kurung. Parameter atau argumen. Istilah parameter dan argumen dapat digunakan untuk hal yang sama atau informasi yang diteruskan ke suatu fungsi. Dari perspektif fungsi, parameter adalah variabel yang tercantum di dalam tanda kurung dalam definisi fungsi. Argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Jumlah argumen. Secara default, suatu fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi Anda mengharapkan 2 argumen, Anda harus memanggil fungsi tersebut dengan 2 argumen, tidak lebih dan tidak kurang. Arbitrary arguments atau ARGs. Jika kita tidak tahu akan ada berapa banyak argumen yang dimasukkan di dalam fungsi, kita bisa menambahkan simbol bintang sebelum nama parameter di dalam definisi fungsi. Dengan cara ini, fungsi dapat menerima sejumlah argumen dan mengakses item yang sesuai. Tanda bintang sebelum parameter kids menunjukkan bahwa fungsi ini dapat menerima jumlah argumen yang tidak ditentukan. Kids ini digunakan untuk mengakses parameter kids index kedua, yaitu Linus. Kita juga dapat mengirim argumen dengan sintaks key atau value. Arbitrary keywords arguments atau words. Jika kita tidak tahu berapa banyak argumen kata kunci yang akan dimasukkan ke dalam fungsi, kita bisa menambahkan 2 tanda bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Selanjutnya, passing a list as an argument. Dalam Python, list dapat dikirim sebagai argumen ke dalam suatu fungsi. Ketika list dikirim ke fungsi, tipe datanya tetap sama dan dapat digunakan atau dimodifikasi dalam fungsi tersebut. Fungsi myFunction atau food menerima list dan mencetak setiap elemennya menggunakan loop for. Setiap fruits berisi 3 elemen, yakni apple, banana, dan cherry. Memanggil myFunction atau fruits akan mencetak setiap elemen dalam list. Returns value. Fungsi di Python dapat mengembalikan nilai menggunakan return. Nilai yang dikembalikan bisa berupa angka, string, list, atau tipe data lainnya. Selanjutnya, the pass statement. Fungsi tidak boleh kosong, tetapi jika ada fungsi yang tidak memiliki isi, gunakan pernyataan pass untuk menghindari error. Seperti contoh berikut. Kode tersebut mendefinisikan fungsi bernama myFunction atau tanpa isi. Namun ketika Python tidak mengizinkan fungsi kosong, pernyataan pass digunakan sebagai placeholder untuk menghindari error. Kemudian positional only arguments. Positional only arguments adalah jenis argumen dalam Python yang hanya dapat diberikan berdasarkan urutannya, bukan dengan nama. Untuk membuat fungsi hanya menerima positional arguments, gunakan tanda koma. Setelah daftar argumen ini memastikan bahwa argumen harus diberikan sesuai urutan, bukan sebagai keywords argumen. Tanda garis miring membatasi parameter agar hanya bisa diberikan sebagai positional argumen. Jadi myFunction 3 valid, tetapi myFunction x sama 3 akan error. Gambar 2, fungsi yang menerima parameter x tanpa batasan, sehingga bisa dipanggil dengan positional myFunction 3 atau keywords arguments myFunction x sama dengan 3. Keywords only argument adalah parameter dalam fungsi Python yang hanya bisa diberikan menggunakan keywords arguments, bukan positional argument. Untuk mendefinisikannya, gunakan bintang dalam parameter fungsi. Pada kode pertama, tanda bintang sebelum parameter x membuatnya menjadi keyword only argument, sehingga harus dipanggil dengan x sama dengan nilai. Jika dipanggil tanpa menyebut nama parameter atau positional arguments, akan terjadi error. Pada kode kedua, tidak ada tanda bintang, sehingga parameter x dapat diberikan sebagai positional arguments atau keywords arguments. Artinya, kode kedua lebih fleksibel dengan cara pemanggilan fungsi. Combine positional only and keywords only. Python memungkinkan kombinasi positional only atau garis miring dan keywords only atau bintang. Parameter sebelum garis miring hanya bisa dipanggil positional argument, sedangkan setelah bintang harus sebagai keywords argument. Parameter di antara garis miring dan bintang bisa digunakan dengan keduanya.
kode ini mendefinisikan fungsi sebagai dengan kombinasi positional only dan keyword only parameters. A dan B sebelum garis miring hanya bisa diberikan sebagai positional argument. C dan D setelah bintang harus diberikan sebagai keyword argument. Pemanggil my function dalam kurung 5, 6, C sama dengan 7 dan D sama dengan 8 valid karena 5 dan 6 diberikan sebagai function untuk A dan B. C7 dan D8 diberikan sebagai keywords argument. Hasil akhirnya mencetak 5 plus 6 plus 7 plus 8 sama dengan 26. Kemudian recursion adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri, digunakan untuk literasi data hingga mencapai hasil. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa menyebabkan fungsi berjalan tanpa henti atau menghabiskan memori. Dalam tree recursion, fungsi berhenti saat variabel k dan 0. Cara terbaik untuk memahami rekursi adalah dengan mengujinya langsung. Fungsi tree recursion, jika k lebih dari 0 maka result dihitung sebagai k plus tree recursion k-1, yaitu menjumlahkan nilai k dengan hasil pemanggilan fungsi tree recursion dengan k1 atau nilai result dicetak. Jika k lebih kurang dari 0 maka result diberi nilai 0 sebagai kondisi dasar atau base case untuk menghentikan rekursi. 2. Pemanggilan fungsi. Fungsi dipanggil dengan tree recursion atau 6 yang berarti akan menghitung 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 0 melalui pemanggilan rekursif. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah Python lambda. Fungsi lambda adalah fungsi anonim kecil. Fungsi lambda dapat mengambil sejumlah argumen tetapi hanya dapat memiliki satu ekspresi. Contoh sintaksnya, lambda argumen .2 expression. Expression yang dieksekusi dan hasilnya dikembalikan. Contoh, tambahkan 10 ke argumen A dan kembalikan hasilnya. X sama dengan lambda A .2 A tambah 10 print X 5, maka output yang dihasilkan yaitu 15. Fungsi lambda dapat mengambil sejumlah argumen. Contoh, kali argumen A dengan argumen B dan kembalikan hasilnya. X sama dengan lambda A, B .2 A kali B sama dengan print X dalam kurung 5,6. Maka hasil yang akan diberikan yaitu 30. Contoh lainnya, ringkas argumen A, B, dan C dan kembalikan hasilnya. Di sini ada A, B, dan C. Maka ditambah A, tambah B, tambah C, yaitu 5 ditambah 6 ditambah 2. Maka hasilnya yaitu 13. Mengapa menggunakan fungsi lambda? Kekuatan lambda ditunjukkan lebih baik saat Anda menggunakan sebagai fungsi anonim di dalam fungsi lain. Penggunaan lambda dalam fungsi lain. Fungsi lambda dapat digunakan sebagai argumen dalam fungsi lain seperti map, filter, dan juga sort. Misalkan Anda memiliki definisi fungsi yang mengambil satu argumen dan argumen tersebut akan dikalikan dengan angka yang tidak diketahui. Contoh, def my function dalam kurung n return lambda A .2 A kali n. Gunakan definisi fungsi tersebut untuk membuat fungsi yang selalu menggunakan angka Anda kirim. Contoh, def my function n return lambda sama dengan A kali n. Maka my function di sini memiliki angka 2 dan A-nya sebagai 11, maka 11 kali 2 yaitu 22. Atau menggunakan definisi fungsi yang sama untuk membuat fungsi yang selalu melipat gandakan angka yang Anda kirim. Contoh, A kali n. Di sini A-nya yaitu 11
n-nya yaitu 3, maka output yang akan dihasilkan yaitu 33. Atau menggunakan definisi fungsi yang sama untuk membuat kedua garis dalam program yang sama. Contoh A kali N. Di sini ada dua, yaitu double dan triple. Di double pertama yaitu 2 dan di function kedua yaitu 3. Di sini maka 11 dikalikan 2 yaitu 22 dan juga 11 dikalikan 3 maka 33. Hasilnya akan memiliki dua output yaitu 22 dan 33. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.